إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i, karangan Asy-Syaikh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih di kitab salat, di fikih salat ya. Sebelumnya sudah kita bahas salat-salat sunnah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, waman fatathu salatun muaqqatatun qadaha wala yaqdi ma lahu sabab. Barang siapa fatathu sholatun mu'aqqatah, terluput sholat yang mu'aqqatah, sholat yang dibatasi waktu ya, maka qadhaha, dia mengqadhanya. Wala yaqdi ma lahu sababun, dan dia tidak mengqadha sholat yang terluput, yang sholat ini ada sebab, sholat yang ada sebab ya. Jadi sebagaimana telah kita ketahui, sholat ada yang sholat sunnah mu'aqqatah, ada yang punya sebab. Ya, yang sholat yang sunnah ya, an-nafilah. Ada yang sholatnya itu lahu waktun atau awqat, dan lahu sebab atau asbab. Dan sholat yang tertinggal, sholat al-faitah ya, sholat faitah, maka ada yang mu'aqqatah, ada yang ma lahu sabab. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kalau mu'aqqat, dia mu'aqqatah, dibatasi waktu, maka disunahkan mengqadha. Qadha'uha yaitu mustahab. Mengqadhanya hukumnya mustahab. Kalau malahu sabab ya, maka la yuqda, tidak diqadha. Salatnya tidak diqadha, la tuqda, tidak diqadha. Wa man fatathu sholatun mu'aqqatatun ya, dibatasi waktu dengan waktu khusus ya, meskipun tidak disyariatkan berjamaah, maka disunahkan untuk diqadha. Hukumnya sunnah meskipun waktunya sudah berlangsung lama, meskipun sudah
berlangsung lama. Ini misalnya sholat rawatib ya, sholat rawatib, apalagi sholat witir, ya, ini bisa diqadha. Dibatasi waktu. Contohnya mislu nahwu, contoh nahwu ar-rawatib, al-witir, dan yang lainnya yang dibatasi dengan waktu. Misalnya kita tidak sempat atau ketinggalan atau terlupakan, tertidur, tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah atau ba'diyah, ya, rawatib. Misalnya kita tidak sempat atau tertinggal qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, maka nanti bisa diqadha setelah waktu zuhur selesai. Kita bisa diqadha, bahkan bisa mengqadha di waktu terlarang seperti setelah sholat asar, ya. Sebagaimana contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Nah, ini kalau yang ada dibatasi waktu maka disunahkan untuk diqadha. Kalau yang dibatasi sebab ini tidak diqadha kalau tertinggal. Contoh tahiyatul masjid, ya, ada sebabnya. Nah, apalagi misalnya sholat gerhana, khusuf, dan sholat-sholat yang lain yang ada sebabnya, maka tidak diqadha. Ya. Ini hukumnya kalau yang dibatasi waktu ketika tertinggal disunahkan diqadha. Kalau yang dibatasi punya sebab tidak diqadha. Kita misalnya tidak sempat sholat witir, misal tertidur sampai subuh, maka di waktu duha kita bisa mengqadha sholat witir, karena sholat witir ini dibatasi waktu. Tapi kalau kita tertinggal tidak sholat tahiyatul masjid, ya sudah waktunya lama sehingga dia nggak bisa sholat tahiyatul masjid, terluput, ya, maka tidak disunahkan untuk mengqadha. Demikian pula misalnya sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, ya, ini juga ketika tertinggal tidak ada syariat untuk mengqadhanya. Sholat yang dibatasi waktu tadi contohnya witir, kemudian sholat apalagi rawatib fardu yang mengiring sholat fardu, kemudian sholat apalagi misalnya sholat id, ya, sholatul id, ad-duha, ini juga dibatasi waktu. Maka disunahkan mengqadha. Di antara alasannya karena sholat-sholat ini menyerupai sholat fardu, ya, sama-sama ada batasan waktunya. Di antara dalil yang mendasarinya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul wa aqimis sholata li dzikri." Ya, jika salah seorang di antara kalian tertidur sehingga tidak bisa sholat atau dia lalai, lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya, karena Allah SWT berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, itu tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW pernah mengqadha 2 rakaat zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Nabi SAW pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur, beliau qadha setelah melakukan sholat asar. Maka kemudian pada saat itu
Fasalatu an dzalika Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya binta Abi Umayyah, wahai anak Abu Umayyah, sa'alti ani raq'ataini ba'dal asri. Engkau telah bertanya tentang 2 rakaat setelah asar yang aku lakukan. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais, sungguhnya telah datang kepadaku sejumlah orang dari Bani Abdul Qais. Fa syaghaluni ani raq'ataini alataini ba'da zuhri. Mereka menyibukkanku sehingga aku terluput tidak melakukan sholat ba'diyah zuhur. Fahuma hatani, maka 2 ini yang aku kerjakan setelah asar adalah hatani, yaitu 2 rakaat setelah zuhur yang terluput. Bahkan Nabi SAW pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Kemudian juga Nabi SAW mengqadha sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, ketika beliau tertidur, ya, sehingga tidak sempat melakukan qobliyah subuh di satu lembah. Disebutkan di riwayat Muslim, summa adzana Bilal bisolah. Jadi tertidur kemudian bangun sudah habis waktu subuh, terkena terik matahari, sudah terkena sinar matahari sudah terbit. Summa adzana Bilal bisolah, kemudian Bilal mengadzani sholah. Fa sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat 2 rakaat. Summa sholla al-ghadata, kemudian sholat subuh. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat qobliyah subuh, baru sholat subuh. Dan ini mengqadha karena sudah habis waktunya, sudah keluar waktunya. Kemudian di satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kana minkum yarka'u raq'atainil fajr falyarka'huma. Kemudian disebutkan, barang siapa di antara kalian yarka'u raq'atainil fajr, yaitu sholat 2 rakaat fajar, falyarka'huma, maka kerjakanlah 2 rakaat tersebut. Ini sholat-sholat yang dibatasi waktu, disunahkan untuk diqadha ketika terluput tidak dilakukan. Wala yuqdha malahu sababun katahiyah. Musannif menyebutkan salat yang punya sebab tidak diqadha seperti tahiyatul masjid. Demikian pula salat tadi sudah kita sebutkan khusuf, istikharah, ya. Karena sholat-sholat ini dikerjakan karena ada sebab, ya, satu sebab temporer, sebab baru sementara, tidak punya waktu yang tidak punya batasan waktu, tidak dibatasi waktu, sehingga ketika terluput tidak diqadha. Kemudian beliau mengatakan, wala hasra linnafli al-mutlaqi, tidak ada batasan rakaat untuk sholat sunnah mutlak, ya. Tidak ada batasan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada batasan waktu, ya. Tidak ada batasan waktu ataupun sebab. Jadi ini masuk kategori yang ketiga sini, ya. Ya, ini saya tengah ini al-mutlaqah, an-nafilah al-mutlaqah. Ya, jadi kan sholat sunnah bisa kita bagi jadi 3, ya. Ada sebab waktu, ada diikat dengan waktu, ada yang kedua diikat dengan sebab, yang ketiga mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan, tidak ada sebabnya. Jadi kita sholat 2 rakaat gitu misalnya, biasa. Misalnya contoh, ketika kita sudah sholat duha, ya, misal ini jam 11, misal jam 11 kita ingin sholat 2 rakaat, kita sudah sholat duha, kita ingin sholat 2 rakaat gitu aja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Atau setelah zuhur kita sudah ba'diyah zuhur, misalnya jam 2 gitu, kita ingin sholat sunnah, ya kita sholat, hukumnya sunnah, sholat sunnah mutlak. Dan ini tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang,
Ya, sudah pernah dibahas, ada 5 waktu terlarang. Wala hasrolin nafli al mutlaki, tidak ada batasan untuk sholat sunnah mutlak. Ya. Beliau mengatakan fa'in ahroma bi aksaro min rok'atin, jika seseorang takbiratul ihram sholat sunnah mutlak, ya, bi aksaro min rok'atin, lebih dari 1 rakaat, ya, falahu an yatasyahada fi kulli raq'ataini, boleh dia tasyahud setiap 2 rakaat, au kulli salasin au arba'in, atau setiap 3 rakaat atau setiap 4 rakaat. Wala yajuzu fi kulli raq'atin, tidak boleh tasyahud setiap 1 rakaat. Ya, jadi beliau mengatakan tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah mutlak. Ya, ini kalau dia sholat jumlah rakaatnya lebih dari 1, ya, maka boleh tasyahud setiap 2 rakaat. Ya. Dan yang afdal yaitu dia tasyahud tiap 2 rakaat. Boleh juga tiap 3 rakaat tasyahud atau tiap 4 rakaat. Karena gambaran ini ada di sholat fardu, ya kan? Secara gambaran umumnya ada, ya. 2 rakaat tasyahud ada, 3 rakaat ada tasyahudnya ada, 4 rakaat ada tasyahudnya ada di sholat fardu. Ini yang tidak boleh, wala yajuzu wala yasih, tidak boleh kalau tasyahud fi kulli raqatin, setiap kali rakaat, setiap 1 rakaat setiap 1 rakaat tasyahud, ya, tanpa salam. Saya ingin mengerjakan sholat sunnah mutlak 4 rakaat, setiap rakaat tasyahud, rakaat lagi tasyahud lagi, dan seterusnya. Ini tanpa salam tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Wala yajuzu fi kulli raqatin, tidak boleh yaitu tasyahud di setiap rakaat. Alasannya apa? Di antara alasannya adalah karena bentuk ini enggak ada, enggak ma'ruf dalam sholat fardu, enggak ada. Setiap 1 rakaat kemudian dia melakukan tasyahud. Ya, demikian nih masalah tata cara sholat sunnah mutlak berkaitan dengan tasyahudnya. Kemudian ada masalah berikutnya tentang jumlah rakaatnya, boleh dikurangi, boleh ditambah. Akan kita baca di sesi berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.